Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan pengertian organisasi, di mana kami beranggotakan 3 orang. Saya Aries Benedikta Naibaho sebagai moderator, kemudian teman saya Ketetapan Waruwu, dan yang terakhir adalah Rido Krismandia. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arganon, yang berarti alat atau tools. Kata ini pada abad ke-14 diadaptasi ke bahasa Prancis yang menjadi organization. Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian organisasi menurut para ahli, kami menampilkan 3 ahli, yaitu salah satunya Jailani yang mengatakan bahwa organisasi adalah kumpulan beberapa anggota atau orang dalam suatu wadah tertentu untuk bekerja bersama-sama guna untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakatkan. Kemudian yang kedua ada Mustikowati yang mengatakan bahwa organisasi adalah entitas yang terdiri dari individu-individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Sigit S, yang mengatakan bahwa salah satu sarana tersusun dengan orang-orang di dalamnya yang saling berinteraksi membentuk unit sosial untuk mencapai sesuatu atau serangkaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pemimpin dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya teori organisasi, kumpulan konsep, prinsip, dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami atau menganalisis dan mengoptimalkan organisasi. Macam-macam teori organisasi yaitu terdapat 5. Yang pertama, teori organisasi klasik, teori organisasi birokrasi, teori organisasi administrasi, teori administrasi manajemen ilmiah, dan yang terakhir teori modern. Teori organisasi klasik, teori ini digambarkan sebuah lembaga yang terrealisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanisme struktural yang kaku, tidak mengandung keaktivitas. Kemudian teori organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Terdapat 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal, yaitu sistemasi kegiatan yang dikoordinasi, kelompok orang, terus kerjasama, dan yang terakhir yaitu kekuasaan kepemimpinan. Yang kedua, macam-macam organisasi yaitu teori birokrasi. Teori organisasi birokrasi berkembang dalam ranah ilmu sosiologi dan menekankan pada aspek legal rasional yang dinamakan dengan prosedur dan wewenang yang dirumuskan dalam menjelaskan untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik birokrasi yang tersusun atas hal-hal berikut, yaitu pembagian kerja, hierarki wewenang, pengelompokan rasional, sistem produser, sistem aturan hak dan kewajiban, dan kemudian hubungan antara pribadi yang bersifat inversional. Yang ketiga yaitu teori administrasi. Teori administrasi dalam teori organisasi klasik menekankan pada aspek makro dan praktik langsung manajemen, seperti pengembangan kerja,
wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mendahulukan kepentingan umum, belas jasa, sentralisasi, rantai saklar, tata tertib dan keadilan, dan inisiatif dan juga semangat korps. Prinsip utama teori administrasi sebagai berikut, yaitu prinsip koordinasi, kemudian prinsip saklar dan hierarki, dan yang terakhir prinsip fungsional. Yang keempat yaitu teori manajemen ilmiah. Salah satu tokoh dengan pengusung teori ini adalah F.W. Taylor. Teori yang manajemen ilmiah didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. Kaidah teori manajemen ini ilmiah yaitu sebagai berikut. Pertama, metode kerja dalam praktik mulai digantikan atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja ilmiah yang benar. Yang kedua, agar memungkinkan para karyawan bekerja sebaik-baiknya, perusahaan harus rutin mengadakan pengembangan para karyawan secara ilmiah dan harus diintegrasi. Kemudian yang ketiga, perlu dikembangkan semangat para karyawan melalui pendekatan antara sesama karyawan sebagai upaya untuk menimbulkan kerjasama yang baik. Yang kelima, teori modern. Teori organisasi modern dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung. Perbedaan antara teori modern dengan teori klasik adalah sebagai berikut. Teori klasik menitik beratkan pada analisis dan deskripsi, sedangkan teori modern menekankan pada keterpaduan dan perancangan yang menyeluruh. Selanjutnya, dalam teori klasik berfokus pada konsep, skala, dan hubungan vertikal, sedangkan pada teori modern, hubungan horizontal yang bersifat dinamis dan multidimensi. Kemudian terdapat tipe-tipe organisasi. Yang pertama itu organisasi formal dan informal. Organisasi formal memiliki satu struktur hierarki status yang terumuskan dengan baik dan terkendali, menunjukkan tugas-tugas spesifik bagi masing-masing anggota. Kekurangan organisasi formal relatif tidak fleksibel. Dan kemudian organisasi informal, terorganisasi secara lepas dan mereka bersifat fleksibel, tidak terumuskan dengan baik dan sifatnya secara spontan. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan-hubungan yang dirumuskan dan yang terstruktur tidak dilaksanakan dan digantikan dengan hubungan baru yang tidak terspesifikasi dan tidak dikendalikan. Kemudian tipe-tipe organisasi yang kedua yaitu organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer menuntut keterlibatan lengkap pribadi dengan emosional para anggotanya. Organisasi primer pada dasarnya tujuan-tujuan memberikan kepuasan. Contohnya, organisasi primer berdedikasi tinggi pada profesi mereka dan organisasi-organisasi yang menimbulkan kuasa-kuasa yang menyentuh hati para anggota mereka. Pada organisasi sekunder, di lain pihak, hubungan-hubungan yang bersifat intelektual, rasional, kontraktual, formal, dan impersonal dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Contohnya, hubungan karyawan dengan perusahaan.
Yang ketiga, tipe-tipe organisasi, yaitu organisasi-organisasi yang dilaksanakan berdasarkan sasaran pokok mereka, seperti organisasi pelayanan atau service organization, organisasi ekonomi atau economic organization, organisasi religius atau religious organization, terus organisasi pelindung atau protective organization, dan kemudian organisasi pemerintah atau government organization, dan yang terakhir organisasi sosial atau social organization. Poin selanjutnya tentang karakter organisasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ketetapan Waruhu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan oleh kelompok untuk melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu karakteristik organisasi. Unit atau entitas sosial yang merupakan karakteristik organisasi sebagai unit atau entitas sosial mencakup beberapa aspek penting yang membedakan organisasi dan kelompok sosial lainnya. Yang berikut adalah beberapa karakteristik yang utama. Yang pertama, struktur formal. Organisasi memiliki struktur formal yang mencakup hierarki atau peran dan tanggung jawab yang jelas. Struktur ini membantu dan mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua itu tujuan bersama. Setiap organisasi memiliki tujuan atau misi yang menjadi panduan bagi semua aktivitas dan keputusan yang diambil. Tujuannya ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan merupakan alasan utama ke beberapa keberadaan organisasi. Yang ketiga yaitu keterikatan pada aturan dan prosedur, yang dimana organisasi biasanya memiliki aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatur perilaku anggota dan memastikan efisiensi serta konsisten dalam operasional sehari-hari. Kemudian poin yang kedua yaitu beranggotakan minimal 2 orang, yaitu kolaborasi dan koordinasi untuk membantu dan membagi tugas dan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Yang pertama itu beragam perspektif, meningkatkan pengambilan keputusan dan inovasi melalui berbagai ide dan pandangan. Yang kedua yaitu interaksi sosial, untuk membangun hubungan kerja yang kuat dan meningkatkan kinerja tim. Yang ketiga yaitu pembagian peran, untuk membantu mendistribusikan tanggung jawab dan dengan jelas. Kontrol dan pengawasan, memastikan kualitas kerja melalui mekanisme kontrol yang efektif. Yang keempat itu pembelajaran dan pengembangan, untuk meningkatkan keterampilan melalui berbagai pengetahuan dan pengalaman antar anggota. Karakteristik ini menunjukkan pentingnya adanya minimal 2 orang dan sebuah organisasi untuk mencapai efektivitas dan tujuan bersama. Kemudian saya lanjutkan sistem-sistem organisasi. Sistem organisasi terbagi 3, yaitu sistem transformasi atau sistem T, sistem sosial atau sistem S, dan sistem administratif atau sistem A. Yang pertama, sistem transformasi. Sistem transformasi yaitu tahap kejadian atau elemen yang langsung berkaitan dengan upaya menghasilkan output yang dikehendaki. Organisasi-organisasi memiliki sebuah sistem transformasi yang dimana input menjadi output. Sistem T memiliki pula 3 buah subsistem, yaitu import, konversi, dan ekspor. Kemudian yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial mempunyai aneka macam bentuk struktur dan hasil. Ada elemen-elemen tertentu
yaitu motivasi, nilai-nilai, norma-norma, komunikasi, dan keterampilan yang mencapai bentuk tertentu dan yang selaras satu sama lain. Yang kemudian sistem administratif. Sistem administratif diaplikasikan pada kelompok-kelompok kecil yang bersifat relatif stabil, orang-orang yang bekerja sama dan biasanya mereka mengkoordinasikan upaya mereka untuk mencapai sasaran-sasaran yang diterapkan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan saya serahkan kepada rekan saya, Ridho. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teori organisasi bagian terakhir, itu kesimpulan. Teori organisasi dapat didefinisikan sebagai salah satu studi tentang sekumpulan ilmu pengetahuan yang pembicaraan mekanisme susunan, proses, dan hasil-hasil organisasi itu sendiri, yang melibatkan kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang dimaksud dengan organisasi adalah merupakan salah satu sarana tersusun dengan orang-orang yang di dalamnya yang saling berinteraksi membentuk unit sosial untuk mencapai suatu atau serangkaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku organisasi merupakan bidang studi atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku individu dan kelompok, struktur dan proses di dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektivitas suatu organisasi. Dan bagian terakhir yaitu macam-macam organisasi yang dikenal antara lain yaitu pertama teori organisasi klasik, teori birokrasi, teori administrasi, teori manajemen ilmiah, dan teori modern. Sekian.